Jalan Allah, kenapa kita dalam perjalanan sekarang ini? Gini betul. Di mana? Akhirat. Jadi Allah itu sejak menciptakan dunia itu diabaikan dunia ini, Pak. Bahkan Rasulullah mengatakan adunya mal'unun, dunia ini dikutuk, dilaknat sama Allah. Wa mal'unun mafiha, dan termasuk dikutuk, dilaknat oleh Allah apa saja yang ada di dalam dunia ini. Sampai kamu bermuber dunia sampai orang mikir akhirat itu orang terkutuk itu. Bener. Siap-siap menderita loro kabeh ngono uripe. Coba deh praktekkan. Cuman ada ilahnya. Ilah dzikrullah wa alimun wa muta'alimun. Satu adalah dzikrullah. Orang yang duduk-duduk untuk berzikir kepada Allah. Ini kita lagi pikir kan? Wal alimun, orang yang mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, ya kan? Wa muta'alimun, dan ada orang-orang yang mencari. Ada nggak malah? Alhamdulillah tidak termasuk orang yang dikutuk, tapi inilah bagian daripada rahmat. Cuman kita selama ini nggak disadari, makanya di majelis taklim ada nggak betah, jenuh, bete, karena nggak paham. Rohaniahnya nggak muncul ke permukaan, ketutup dengan hijab. Yang ada pikiran untuk sesuk piye, sesuk mangan ora, sesuk nyambut gawe kawanan, ngono tok semua betah ning pengajian. Fakta apa fiktif? Rasakno, ya itu dirasakno tapi ya kan pakai rasa. Gitu loh, Pak. Loh. Sama niru aku ya angel, aku sesok nggak ada ikatan apa-apa. Tetapi ketika saya janji sama orang, tetap kok saya nggak tidur. Karena apa? Saya janjian sama orang pagi. Ini udah. Orang turu ora apa-apa. Aku perang ora turu ora apa-apa. Aku janjian karo wong besok. Nah, aku sampai enggak, berarti kan saya menyalahi janji. Ora sorry bro, dari insya Allah, padahal Allah menghendaki, tapi kamu malah enggak itu. Nah itu yang mengundang murka. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kau lakukan? Nah itu yang saya takutin itu. Walaupun kadang-kadang kepleset, tapi tetap kita optimis. Kenapa? Rahmat Allah mendahului murkanya. Jadi aku sumben kok, sampai enak, Allah itu enak Pak. Enak, tentunya benar, dan ngerti. Aku sumben harus digunakan rokok pokoknya. Ya kan? Malaikat harus digunakan rokok. Kenapa kamu masukkan dalam neraka? Kamu dosanya banyak. Oke, berapa banyaknya dosa saya? Sebesar apa dosa saya? Sebesar ini ya, saya tanya sekarang. Mana yang lebih besar? Murka Allah dengan rahmatnya Allah. Mana yang lebih besar? Rahmat Allah apa murka Allah? Rahmatnya. Hah? Rahmat Allah. Rahmat Allah lebih besar di dosa saya, maksud sama mensandarkan saya. Tanya mau dulu. Tapi iso ngomong ngono kan anak kenal. Iya masanya. Loh, Kalau akrab kali ya. Loh, iya ini Kalau tahu nggak akrab juga loh. sungkan. Emang sampean tahu saya mana kasih sayangnya? Enggak bisa kalau kamu nggak mengenal saya dari dekat. Bapak itu orangnya kasih sayang. Dia mulutnya doang tuh begitu karena itu begitu pun karena kasih sayangnya bukan karena marah.
Orang yang tahu gitu kan yang dekat saya. Coba orang yang jauh. Baru dengar omongan saya kasar, ini seorang tekonet tersinggung. Tersekat dia kalau ketemu saya. Oh, mau adem gitu, jangan kan orang itu. Kamu udah diceramain. Udah ceritain. Kemudian pikirannya liar. Terus, kau sama juga. Dari saya tanya, pikir, udah cerita. Punya cerita kenapa dia ada pamitan tak enak. Iya kan? Ya kan? Ini pikiran dia loh. Kira-kira gitu Pak. Ya, jadi gimana Pak? Udah bisa disadari? Ya. Paham ya? Paham. Jadi awalnya jaringan kode kali itu Sami Pak. Sami, Ternyata, Pak. Alhamdulillah. Hanya pikiran liar saya. Oh iya Pak, Islamnya podo, masa Allah era podo. Berarti Rasulnya Satu. sama. Kitabnya sama. Rukun Islamnya, rukun imannya, satu akidah kan namanya. Satu madis kalau udah nggak bodoh. Tapi juga saya nggak melarang kalau sampean mau berbeda dengan saya. Karena percaya atau tidak percaya dua hal yang tidak bisa dipaksakan. Yakin nggak yakin itu nggak bisa dipaksakan. Monggo. Kan aku enak dari dulu, nggak ada doktrin. Betul ya Pak? Saya maunya sama-sama yuk karena Allah. Kita ketemu karena Allah. Berpisah karena Allah. Semata-mata sama-sama cari ridho. Ya sudah. Akhirat wis ngerti, ya kan? Ning dunyane itu dilalekno. Wayahe ngopi ya ngopi. Monggo Pak Ndoko, saya ra ngopi ya salah. Ngopi kok cocoknya karo rokok ya. Orang ya ora apa-apa, yang penting jangan dilupakan. Karena kita masih di dunia, Pak. Ada lagi, Pak rokok pun kita itu, Pak. Oh ini kunci ini. Kita langsung di meja nggak ada. Ada lagi monggo Pak. Wes kira-kira itu. Ranggo kitab belas ya. Jadi ngaji ranggo kitab biasa ya. Kita kadang-kadang sok kayak ahli kitab Pak. Ayo Pak Limi boleh Mbak Nur ya. Mbak Nur namanya sharing. Namanya sharing. Boom sharing. Monggo silakan yang itu. Kitanya alhamdulillah Pak, kitanya ya lebih banyak nyatunya lah daripada pecah. Akhirnya apa ya, kalau ada persamaan ya kan, kemudian ada perbedaan satu dua, kenapa sih kita mempertahankan perbedaan, kenapa kita nggak ikutin persamaannya, ya enggak Pak? Masih banyak kesamaan. Saya kalau rapi, pikiran saya bukan perbedaannya. Aku kalau bojoku podo, cara podo aku mau. Sama kan beda. Ini jangan-jangan ini yang bikin beda ini mulai beda lagi. Saya itu bisa kok menciptakan perbedaan itu. Siapa kan maunya di bojo, sing ora podo toh. Ora podo kan, Pak. Berbeda kan maunya. Kalau saya, alasan saya kawin karena sama. Itu nomor satu saya. Kalau berbeda saya nggak mau. Malah, sama harus berbeda. Alasan saya nikah dengan istri saya. Alasan saya cuma satu, karena saya sama dengan istri saya. Udah, jadi aman. Di saya nggak melihat perbedaan, tapi kesamaannya. Nomor satu, karena saya sama. Kalau nggak sama, aku nggak mau. Harap rapi kalau kebu aku. Ya, Harap rapi kalau kebu. sama-sama manusia. Hah? Sama-sama manusia. Lu podo tuh? Iya, lain iya. Lain. Oh, lah. Kamu ya, nggak mau juga saya sama. Nomor satu itu, aku nomor satu itu ya Pak ya. Oh ya,
Arep ayu ora ayu itu relatif bae. Yang penting apa padha. Iya. Akhirnya kalau dia maunya kan berbeda. Ya tak pancing-pancing kadang-kadang ribet ya. Makanya jangan aneh Pak. Kalau saya itu suka beda sama jenengan, jangan terkecoh dengan saya. Saya bisa menciptakan perbedaan itu, tapi bukan untuk bikin sampean jadi bodoh, supaya sampean cerdas. Ini nggak ada di ilmu pinter ini. Taman kurang cerdas aja tak panjang-panjang. Taman maunya berbeda kan sama Bumur itu. Oh iya, ada nggak berbeda mau kan harus berbeda. Saya enggak, saya kawin karena sama. Saya melihat karena kesamaannya bukan karena perbedaan. Kalau masalah beda kelakuan, beda gaya, beda. Kita dari latar belakang yang berbeda. Kita berasal dari keluarga yang berbeda, ruang lingkup yang berbeda, otomatis karakter berbeda. Tapi yang saya lihat, saya sama kok sama dia. Saya menungso, dia menungso. Udah selesai, nah kamu bisa lah, mau cara kawin kalau wedus. Persamaan dalam prinsip. Wedus beda. Aku lanang wedusnya wedok, lah beda. Iya enggak? Iso, yo iso nanti paksa yo iso. Akeh ngomong ngono. So beda, maunya sama beda, kamu sama. Saya sama mau enggak sama karena sama, karena persamaannya bukan karena perbedaan. Halo Pak Kardo. Ayo sampean milih ikut Allah saya apa ikut sampean? Allah jenengan. Hah? Allah jenengan. Lah berarti sampean sama Bumur mergo padha to. Udah jangan cari-cari perbedaan kalau itu sama dasar. Kalau sampean berdasar itu, sampean enggak akan cari perbedaan. Kalau sampean cari perbedaan mesti kenapa? Kene lanang kudu wedok. Kene akale songo kudu akale siji. Kene nafsune siji kudu nafsune songo. Lah kok kon padha piye to? Ora ketemu nek sampean cari perbedaan. Beda kabeh. Dia mau karepe nganggo anteng-anteng nganggo gelang nganggo kalung sampean maunya ndak usah sederhana wae ben ora nuntut jalan tukone kalung. Ngono nang jalan tukone kalung pusing kok iki ora. Lu sebelah no kalungnya gede Pak. Wah, mau mesen malah kene terus duwe kurang korupsi barang. Ya kan. Gitu Pak. Ya kita nggak akan sakinah ketika kita melihat perbedaan, kita nggak akan tentram rumah tangga. Buktikan boleh. Kita mesti berbeda sama istri itu. Nggak akan bisa, menyamakan nggak bisa. Istri pun nggak akan mau sama kita, mungkin beda kok. Karakter beda, semua beda. Kita cukup lihat satu, aku karo dhek padha. Aku nek ora padha aku mau rapi karo dhek. Padha mergo dhek menungso aku menungso. Lah ngene lho, nek ora menungso wis ngono kuwi gaweane. Nek ora ayem ya ngomel. Nek ora legowo atine ya cuk. Ngene lho, Mbak. Ku nek sing legowo terus wis disediakne Gusti Allah, Pak. Tenan iki legowo terus bojo 40 ya ora tau ribut lho, Pak. Terus cantik-cantik semua. Ini udah disediakan sama Allah. Jadi kalau di dunia ya gitu. Istri itu kalau nggak hatinya legowo ya sumpah. Nah orang pikirannya jembar ya sempit. Itu neng dunia Pak. Tapi kalau untuk yang begitu udah disediakan. Jadi aku sampai pikirin mana sampai ngoyo-ngoyo. Pripun Pak Sarjono? Enggak, kalau nggak setuju ngomong. Aku yang paling enak Pak. Gue serasa dalil ini. Silahkan boleh mau punya pendapat apa monggo. Mumpung kita lagi diskusi nih, biasanya kan kita mau ini malah hidup malah majlis kita. Kamu dijang ini bendino mau Pak, nggak usah baca kita Pak, saya ada yang mau ditanyakan. Itu maunya saya. Ini nggak diwaca lo kitabnya banget copros. Ada yang mau ditanyakan, menang ya. Terus kok gitu. Atau ada barang yang mau disampaikan, menang ya. Bagaimana Bapak Ibu ada yang tanyakan? Cekap, ngono kae. Wah, cekap tok jawabannya. Ada yang gini-gini. Aku seneng. Apa mana saut-sautan. Rame.
Perahu kok Pak. Yang penting kan kita tidak menyimpang dari jalur yang ada. Ini betul. Kita punya referensi. Ada Al-Quran, ada hadis. Ini betul. Dan itu jalur kita. Kalau kita ngaku amanah billah, wabi rasul, wabi rasul ini. Kalau iman pada Allah, iman sama Rasulnya. Iman kepada Allah, iman setelah ini ada kehidupan akhirat. Yuk kita berpikir akhirat dan kita cari akhirat. Dunia ojo dilalekno. Dunia jangan dilupakan. Kan kita masih dalam perjalanan dunia butuh bekal. Jangan dilupakan gitu aja loh. Bukan disuruh ngoyo golek dunia enggak. Yang penting jangan lupakan. Secukupnya, seperlunya. Ya kan? Pengen Pak, tidak dilarang. Orang dunia kepengen kok, boleh. Tapi kepengen itu diukur sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan. Kita banyak duit, pengen apa bisa kok kita beli. Tapi kalau nggak sesuai kebutuhan itu mubazir. Tak kasih contoh kecil Pak. Rumah tangga ya, saya nggak pernah ngobrol-ngobrol sampai ke gimana enggak. Rumah tangga aja. Di rumah tangga kita itu Pak, sering kali kalau kita ngeliat ke dapur, piring banyak. Cukup yang gue makan 20 itu cukup. Rong lusin itu 24 kok Pak. Ya betul Pak. Bener nggak begitu Pak? Cangkir itu kalau ada tamu 20 orang itu masih bisa, ada 2 lusin kok gelasnya. Sak tatakane, sak tutupe, sak sendoke nggih Pak. Cukup kan Pak? Kenapa dia ke mall itu beli 1 set lagi cangkir, sak nampane, sak tekune. Terus pertanyaannya, dinggo napa mboten? Dinggo napa mboten? Larang Pak regane, luwih apik. Lebih bagus dari semua yang ada di rak dapur. Mahal harganya Pak, keramik Pak. Dipakai apa enggak? Jangan. Buat apa? Jangan Dipajang. Oh, akhirnya kesenggol kucing pecah. Ngono iku butuh napa mboten? Mampu, kalau nggak butuh jangan. Banyak duit ya nggak butuh buat apa Mbak? Kan kita boleh nyari capek-capek kok manfaatnya nggak ada. Nah, Pak butuh Pak, butuh. Duitmu berapa? Kan kita kalau pakai AC enak ya ini ya. Kira naik pakai AC enak nggak Pak? Kayak wong-wong loh Pak, kayak wong pasang AC enak nggak itu? Nggak jujur aja Pak Didi. Yang kok enggak sih? Hah? AC Pak? Iya. Harus itu dulu sih Pak. Tidak juga. Kalau saya buka kenapa? Saya di mobil AC buka, saya merokok. Kayaknya rusak, ini Pak rusak AC-nya. Hah? Rusak AC-nya kayaknya, rusak AC-nya kayaknya. Enggak. Oh juga. Iya enak ya. Saya di mobil itu buka. Iya. Aku mau merokok, nggak apa-apa Pak. Buka aja kacanya. AC jalan. Soalnya kalau nggak ada AC, ini embun kaca. Saya ngerokok nggak apa-apa. Kenapa? Tempat terbuka kenapa? Adem. Oke, dipasangin. Ya kan? Kira-kira dipasangin perlu apa enggak? Perlu. Tapi nanti masuk YouTube tuh suaranya kayak suaranya ngaji gitu tuh. Pak Tarso sholat, Allahu Akbar, ya terlintas kunci, itu galau itu tadi didiskusikan. Oh, ngaji suaranya ketutup, mereka ini anginnya melebur ini. Betul nggak? Dipaksakan itu dipatahin yuk. Jadi nggak butuh kan? Cukup pakai angin ini. Kalau dipaksakan dong, kita mau beli yang baru, nggak punya duit kan? Ya kan? Ini misalnya harganya berapa? 300 sendiri. Taruh 300. Terus Pak Dedi punya saldo cuma 30.000. Mau dipaksakan beli ini? Ngutang. Terus besok ditagih uang, nggak usah. Butuh Pak. Tapi uangnya cuma 30.000. Nggak usah mikir iki dong. Yang 300.000. Beli aja kipas yang begini 30.000 itu dapat 10. Kalau orang lewat itu masing-masing kasih satu-satu. Ngaji ya. Enak nggak Pak?
Adem nggak? Jadi bukan nggak boleh kepengen boleh, tapi harus sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Nek mampu, arep mampu. Apa? Blower kae ora apa-apa, pasang blower. Misal buku-buku tambah gede mau ngene buatan. Oh, buku. Enak kan Pak ya? Ya, Allah saya ngajarin gitu Pak. Jadi kita jangan sampai hidup ini nggak enak. Itu Allah tuh jaga. Kita kan kadang-kadang ini nyoli. Iya sih, tapi lihat tetangga kita itu. Rumahnya cuma sepetak loh Pak, pakai AC. Oh iya Pak. Melo. Saya yang penting tren kok. Makanya nggak pernah kaya akhirnya. Karena nggak pernah cukup. Orang yang kaya itu orang yang selalu merasa cukup, makanya tidak gina orang kaya itu, tetapi qanaah. Merasa cukup dengan apa yang kita terima hari ini, saat ini di sini. Saat ini adanya kopi, adanya rokok, ayo kita nikmati kopi sama rokok ini. Di taman surga, ayo kita seneng. Ya kan? Wong ini di atas. Ya kan? Pengen lebih enak Pak. Pengen sayur asem karo ikan mas goreng misalnya. Ya engko bariki awake dhewe medun. Iya kan? Sayur asemnya kalau mau dipanasin tinggal dipanasin, ya kan? Ada ikannya udah digoreng, kemarin mancing di empang sebelah itu. Ya kan? Nah, kita sekarang di sini adanya ini oh coba yang itu kan gitu. Anggo ning karo halo sayur asem. Gila bener? Nggak terus setuju kok. Jadinya kok nah, ya kan? Wes apa yang baik lho Pak? Orang arah cukup, wong sing rumangsa kurang. Lan orang arah kekurangan, wong sing rumangsa cukup. Ngene enak. Tidak bakal kekurangan orang yang selalu merasa cukup. Dan tidak bakalan kecukupan orang yang selalu merasa kurang. Udah terserah. Mau rasa kekurangan terus, mau nggak cukup boleh tuh. Beneran. Meskipun yang gampang orang bisa dalil-dalilan itu berangil kok ngapal ya Pak. Engko nek khotbah kudu ngapalno dalil, lho khotbah enggak ada dalil blas. Khotbah kudu ngapalno dalil, paham dalil. Khotbah lu nganggo dalil dan paham dalil. Jadi orang lambat. Tapi kalau begini kan nggak kudu dalil. Kasunyatan. Ayo lain jangan saya terus mbak kali mikir Pak Ustadz, lah ya Pak Ustadz. Aku tanggal kose. Enggak apa aja boleh. Kita bebas. Jawaban dalam hati cekap ngono teman rawani ngomong. Sambil ngabisin kopi. Enggak, kita nyayur asam di bawah ntar. Gimana? Cukup? Ayo nggak apa-apa, sama mamang kali. Mamang mau nanya apa boleh, masih ke depan boleh. Nggak apa-apa. Bebas Bang, urusan apa aja? Bebas. Temanya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Tarso tadi masalahnya masih kali. Mau nanya? Silakan. Saya mau nanya ini masalah kita kan ada pengajian. Volumenya ini, saya kupingnya harus itu. Agak kencang aja. Agak kencang. Pak Kiai, kita kan ada pengajian di sini nih. Sawal pertama di sini ikut pengajian.
Coba yang suaranya keras ngomong ke saya dari juru Iya, iya, bicara Kak. saya. Tadi. Ya, terus Jadi intinya dalam mazhab Islam itu ada 4: Maliki, Syafi'i, Hambali, sama Hanafi. Terus kalau seandainya di antara lingkungan ini yang dipegang itu mazhabnya mazhab apa? udah. Cukup. Coba siapa yang suaranya keras sampaikan ke saya. Mazhab. Hah? Apa sih masalah mazhab? Dia kenapa? Jadi kita belajar mazhab apa gitu ya? Kita mazhab Sebenarnya Syafi'i. mazhab di antara 4 mazhab: Maliki, Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Hanafi. 4 mazhab. Hanafi. Ya. Ya kenapa? Kenapa? Jadi di lingkungan pengajian ini, maaf. Jadi di lingkungan pengajian ini maksudnya itu termasuk mazhab di antara 4 itu mazhab yang mana? Yang ditanyakan yang di sini. Iya. Kita ini. Iya. Kita mayoritas, saya tidak pernah mensyaratkan yang jamaah saya yang datang, saya tidak pernah mensyaratkan madhabnya apa, tidak. Tetapi di sini penganut madhab Syafi'i, tapi bukan berarti menyalahkan ketiga madhab yang lain. Karena kita juga pakai dalam kondisi tertentu, kita pakai. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah untuk menetapkan fikih yang digunakan itu mengambil dari yang namanya mazhabul arba'ah, 4 mazhab: Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Tuh. Jadi masalahnya saya pernah mengikuti pengajian. Nah, saya bilang sama Pak Ustaz ini. Jadi pengajiannya jam 12 malam sampai jam 2, sampai jam 3. Ya. Karena satu kali pengajian kok pengajian kayak begini. Gimana coba siapa yang mau itu? Belum Ini, ya? Kang Arman dulu kan pernah ikut pengajian seperti ini. Ya. Mulainya jam 12 sampai jam 2, jam 3. Ya. Tapi yang diajarkan kok beda sama mazhab Arba'ah. Ternyata di situ dia ikut aliran Syiah, Apa? majelis Syiah. Syiah berarti kan di luar madhab Ahlus Sunnah. Ya, Syiah. awal jemaah. Ya. Sekarang kembali kepada keyakinan. Keyakinan itu bisa dipaksakan apa tidak? Enggak. Tidak. Kalau jenengan condong berkeyakinan pada ahli sunnah wal jamaah, ya nggak usah ngikut Syiah kan nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar untuk mencari wawasan, boleh nggak kita menuntut ilmunya? Boleh kan untuk Boleh. Loh, soalnya kalau kita nggak tahu, kita bisa kejeblos. Ya kan? Yang dipermasalahkan kalau kita meninggalkan yang sudah kemudian tertarik kan itu. Nah, ujung-ujungnya nanti kembali kepada individu. Iya kan? Nah iya. Keyakinan itu kembali pada pribadi. Sampai itu nggak Islam kok nggak apa-apa kok. Nggak beragama Islam juga nggak apa-apa kok. Belum pernah ada rebel ini. Enggak. Saya jujur aja di Jawa Barat tuh ada Sunda Wiwitan tuh agamanya apa? Nah iya. Nggak masalah kan? Nah iya. Jadi begitu aja kembali kepada kita. Kalau kita sudah condong kepada jalur ahli sunnah wal jamaah yang meyakini adanya 4 mazhab, ya udah kita yakini itu, kita amalkan. Jangan cuma buat debat dan cerita. Kalau nggak sesuai sama itu ya jangan kan gitu. Kalau kita udah yakin, nggak perlu meyakini yang lain dong. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan namanya kebenaran itu mutlak hanya yang dari Allah. Yang Syiah disalahkan kan juga nggak mau. Pembuktian sampai sekarang ada. Betul nggak? Nah, kembali kepada kita. Kalau masalah ngaji jam 12 sampai subuh, di sini biasa. Apa kalau ngaji jam 12 sampai subuh itu bisa ditandai bahwa itu tandanya orang Syiah? Di sini sering yang saya begini sampai subuh loh. Tergantung sampean. Apa saya orang Syiah?
Kalau saya punya tamu orang Syiah, apa berarti saya Syiah? Enggak. Hah? Kalau seandainya ada rombongan datang orang Syiah, namu di sini, apa berarti saya Syiah? Bukan kan? Kalau ada orang Kristen ke sini, apa berarti saya Kristen? Nah, iya. Tamu saya macam-macam di sini. Karena apa? Allah juga maha meliputi. Yang Islam ada dalam liputan Allah apa tidak? Iya. Yang Kristen? Iya, sama. Nah itu semua di dalam liputannya. Nggak ada salahnya kita berbagi, sharing spiritual. Jangan cari perbedaannya, kan masih ada kesamaannya. Saya orang Kristen sama kok. Dia kan saya manusia, yang orang Kristen juga manusia. Saya makhluknya Allah, dia juga makhluk Allah. Emang kita harus saling membenci? Kan tidak. Dan alam semesta itu diciptakan karena cinta. Kalau karena cinta, kenapa harus ada kebencian? Gara-gara kita senang dengan yang ini, terus kita membenci yang lain. Apa harus begitu? Enggak kan? Nah, di sini dibutuhkan kelapangan dada dan pikiran, legowo. Kenapa? Kita mesti berbeda. Tidak kudu seragam, enggak. Hanya kita yang harus disiapkan, kita harus siap untuk menerima dan menghormati berbagai perbedaan, karena di dunia ini perbedaan sebuah keniscayaan.